Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya saya Muhammad Fahmi mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup Sesi and Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali LC serta seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Baik, pada kajian tahsin dan tahfidz kita ini merupakan pertemuan perdana kita. Oleh karena itu, kami akan membacakan data diri Ustadz terlebih dahulu. Adapun profil pemateri dari Ustadz Muhammad Al-Ghazali LC, tempat tanggal lahir di Makassar, 29 September 1993, alamat Jalan Wijaya Kusuma 3, Blok K11, nomor 12, Bantar-Bantai, Makassar. Pendidikan Dakwah dan Usuluddin, Universitas Islam Madinah. Kontak 081188066510. Baik, bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube kami, Sesi and Friends. Selanjutnya, kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua mikrofon kecuali Ustadz dan moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali LC untuk menyampaikan materi. Pada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Jazakallah khairan Pak Fahmi. Pak Fahmi tadi saya bisa aktifkan apa namanya share screen, boleh? Oh iya, Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa tetap beraktivitas sampai hari ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita masih memilih agama kita ini, agama Islam, sebagai agama yang menjadikan kita akhirnya bisa belajar dan hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang senantiasa bersyukur, sehingga sesuai dengan janjinya Allah, semakin kita bersyukur, semakin kita ditambahi nikmat kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kesempatan atau waktu yang telah kita luangkan, yang telah kita berikan dan kita prioritaskan untuk pagi kita hari ini, Allah senantiasa memberikan kita keberkahan baik keberkahan kehidupan secara personal, karir kita, usaha kita, atau apapun itu yang kita harapkan baik secara dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata segala proses hidup kita
itu butuh usaha. Kadang-kadang usahanya tidak murni usaha yang ringan, kadang-kadang butuh usaha yang berat. Dan ternyata dalam hidup rumusnya belum tentu masalah A, solusinya pasti dengan solusi A. Kadang-kadang ada solusi A plus, A minus, atau A, B, dan C. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kita mengikuti Nabi SAW, itu artinya kita cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa cinta kita itu adalah salah satu bentuk dari takwa yang Allah selama ini nasihatkan kepada kita. Nah, ketakwaan itu yang menjadikan kita seperti janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja, solusi atau jalan keluar, dan akan diberikan eh, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Menariknya, rezeki itu nggak cuma harta, tapi rezeki juga bisa berupa kesempatan, waktu, kesehatan, orang-orang yang menyayangi kita, atau orang-orang yang kita sayangi berada di jalan yang lurus. Itu semua bentuk-bentuk rezeki yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan kita berusaha hari ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah apapun permasalahan kita. Nah, saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Ghazali. Saya ipar dari Ustadz Pipo, yang juga kebetulan istrinya Ustadz Pipo itu adalah sepupu saya, kakak sepupu saya yang dulu sama-sama berjuang dengan saya di Libya. Waktu itu saya pernah di Libya sekitar 6 bulan. Kemudian alhamdulillah saya diterima di Madinah, dan akhirnya saya kuliah di sana. Saya belajar bahasa Arab di sana, kembali belajar bahasa Arab di sana, kemudian mempermantap di ilmu dakwah dan usuluddin. Ada satu hal yang pengen saya share kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa kadang-kadang kita tuh nggak ngerti, kita nggak pernah membayangkan bahwa ternyata di hari ini kita sudah ada di titik ini. Ada hal, banyak kejadian dalam hidup kita tuh nggak pernah membayangkan sebelumnya, tapi ternyata itu sudah kejadian kepada kita. Nah, untuk memperbanyak hal seperti itu, maka kita semakin, yang pertama, husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka kita harus yakinnya itu 100%. Keyakinan kita 100% itu berarti kita sedang berada di jalan untuk menggapai mimpi, cita-cita, atau kebaikan yang kita lagi pengen yang di luar rumah kita, atau bahkan di sekitar rumah kita. Sama seperti saya, pertama kali tiba di Madinah, saya bahasa Arabnya masih sangat kurang. Tapi kemudian saya dapat satu hipotesis yang saya ciptakan dengan teman-teman, bahwa ternyata ketika kita bisa konsisten selama 3 bulan, kita tuh bisa loh untuk berbahasa baru dengan nyaman. 3 bulan aja. 3 bulan saja. Kita bisa untuk berbahasa baru. Karena saya punya teman orang India, dia baru 2,5 bulan waktu itu saya ketemu sama dia, tapi dia bahasanya bagus banget kayak orang lokal. Terus saya bilang, "Kamu dulu belajar bahasa Arab ya di India?" Terus dia bilang, saya nggak pernah belajar bahasa Arab di India. Saya belajar pertama kali di mana? Saya pertama kali di Madinah. Dia bilang kayak gitu. Terus saya gali lagi, kenapa dia bisa sampai ada di titik itu. Ternyata yang dia kerjakan adalah dia meniru semaksimal mungkin dia meniru orang yang berbahasa Arab dengan dialek berbahasa Arab, nada orang Arab, dan intonasinya orang Arab. Intens dia lakukan selama 3 bulan, selama 2,5 bulan itu, dan akhirnya di titik 2,5 bulan itu dia bisa lancar berbicara. Nah, menariknya adalah kita belajar Quran ini, itu juga kita berbicara, kita mengucapkan sesuatu. Nah, nanti ke depan insya Allah saya akan jelaskan bahwa ada banyak tantangan dan juga rezeki bagi kita ketika kita mau memulai untuk mempelajari Al-Quran, bahwa ternyata Allah tuh punya banyak sekali jalan yang Allah
jamin akan dimudahkan bagi kita yang ingin belajar. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa nyaman, bisa menikmati, dan bisa sabar dengan proses belajar Quran kita masing-masing. Karena memang untuk butuh berada di titik nyaman dan sabar dan menikmati proses kita, itu memang hal yang tidak mudah, hal yang menantang. Tapi kita bisa mendapatkan itu dengan apa? Dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mau mulai belajar, kita berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmuku. Terus ada lagi doa kelancaran berbicara, doanya Nabi Musa, itu bisa kita baca. Atau doa Allahumma arinal haqqa haqqa, itu juga bisa kita baca. Semua doa-doa itu kita baca, kita aplikasikan setiap kita mau belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli, dan mudah-mudahan mereka mengerti perkataanku. Itu doa Nabi Musa. Kita boleh baca itu. Kemudian apalagi doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa. Perlihatkan saya kalau itu baik, ya Allah. Perlihatkan saya kalau itu baik, itu baik. Warzuqna ittiba'ah. Dan setelah saya diperlihatkan, ya Allah, rezekikan saya untuk mengikuti kebaikan itu. Wa arinal batila batila, dan jika ada sesuatu yang buruk, maka perlihatkan saya bahwa itu tuh buruk. Dan rezekikan kepada saya untuk menjauhinya. Ini luar biasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ternyata dalam proses belajar kita, apalagi kita yang sama-sama masih mulai dalam proses belajar, terus kita bingung, ini saya gimana? Saya harus ngikutin siapa? Gimana caranya saya memfilter apa segala macam? Balik ke doa itu. Jangan kembali kepada pengalaman kita, kepada relasi kita, kemampuan akal kita yang terbatas. Tapi kita balik kepada zat yang tidak terbatas. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita memulainya terus dari itu. Padahal kalau kita udah bingung, galau, terus kita, ini gimana ini, harusnya saya ikuti ini atau itu, pendapat ini atau itu. Kita tenang, kita berdoa sama Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu. Ada lagi doa yang lain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, tolong saya, ala dzikrika, untuk senantiasa dapat berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Dan husni ibadatik itu artinya kita indah nyaman memperbaiki ibadah kita. Jadi dalam proses kita beribadah, belajar, kita agak sulit kok. Banyak sekali tantangannya dan lain-lain sebagainya, kita kembali kepada doa kita. Doa itu adalah salah satu usaha terbesar, investasi terbaik yang kita bisa miliki, karena kalau kita berhenti berdoa, kita mengharapkan pikiran kita, pengalaman kita, link kita, channel kita, jalur yang selama ini kita tempuh, itu kita sangat terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, kadang-kadang Allah kasih kita cara belajar yang baru, pemahaman yang lebih cepat, kemudian kita dapat rezeki otak yang sedang fresh, yang siap menerima apapun yang baru dari kita. Nah, jadi kita ikut dalam prinsipnya di agama kita Islam bahwa ad-doa silahul anbiya. Doa itu senjatanya para nabi. Kalau nabi saja itu senjatanya adalah doa, maka kita juga sebagai manusia harus menggunakan senjata itu. Karena dalam hadis sudah jelas, Nabi dan Rasul itu ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Dan tapi terbukti beliau semua bisa melewati ujian tersebut. Maka yang bisa kita pelajari dari sejarah adanya para Nabi dan Rasul, ketika kita lagi sulit, ataupun lagi senang,
ataupun ada ujian, atau sedang ada tantangan, amanah, maka kita kembalinya ke siapa? Kepada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada chat dari Ustazah Putri. Ustazah Putri ini sepupu saya, yang kemudian kebetulan mengajar juga di, di komunitas kita ini, di salah satu komunitas kita ini. Ini ada doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke. Kemudian saya sekarang akan masuk ke share screen. Bapak MC, saya minta tolong ini, saya nggak bisa share screen. Oh iya, sebentar Ustaz. Saya panggil Bapak Ki ini atau Kak atau Mas. Tua dulu kapan Masih deh kalau aku panggil Bapak Ki? mahasiswa Ustaz. Oh masih Masya Allah. Oke, Kak Mudi saya panggil Kaki. Akhi boleh, kalau di sana Akhi panggilannya. Iya Ustaz. Tapi Ustaz sudah bisa Ustaz. Sudah bisa. Ya, sebentar deh, coba. Masih disable. Terus saya kirim Kidi. Oh ya, boleh Ustaz. Saya kirim ke Ibu Yasinta saja. Atau sama kita. Sebentar saya chat gitu Ustaz. Nah, mohon maaf di Bapak Ibu di. Harus kita kirim dulu. Ada nih Kak, kita sudah kirim nomor tak. Kak Fahmi. Iya Ustaz. Kita yang chat Kak atau bagaimana nih? Ini saya mau kirim ke screen ya, karena di sini masih belum bisa Iya saya Ustaz. share. Atau kita jadikan Kak host juga, apa, co-host. Iya, sudah jadi host Ustaz. Oh iya. Iya. Ya, Bapak Ibu, kita kembali ke ini tak, ke materi tak. Saya akan share screen. Sudah kelihatan? Iya Ustaz, sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi tak. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam 8 menit lagi, insya Allah. Insya Allah ke depan kita akan punya agenda seperti ini. Kita akan perkenalan sedikit tentang, tadi sudah lewat Alhamdulillah, perkenalan dengan saya. Kemudian kita mengetahui alasan kenapa mengaji, bagaimana mengaji, huruf hijaiyah, ta'awuz, basmalah, dan al-fatihah. Nah, tapi nanti ini kondisional, yang materi yang bawah-bawah. Kalau misalnya waktu tak cukup, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita bisa nanti kita ambil di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Nah ini, kenapa mengaji? Tujuan Al-Quran diturunkan, Syekh Utsaimin menjelaskan, Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Beribadah dengan membacanya, memahami makna, dan mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat Ki, kapanpun kita belajar Al-Quran, mengaji Ki, proses tak, kita dalam proses
semakin mau mendalami Al-Quran, Islam, itu tujuannya khususnya untuk Quran itu ada 3. Beribadah dengan membacanya, artinya kita baca, memang harus dibaca itu Al-Quran. Bukan cuma dibaca artinya, tapi dibaca per huruf, kita buka mushaf, kemudian memahami maknanya. Itu kalau di situ kita bahasa yang selalu kita dengar itu maksudnya adalah kita tadabburi, kita cari tahu apa maksudnya ini. Nah, sama yang terakhir adalah mengamalkannya. Nah, Nabi SAW itu kata istrinya, khuluqul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Jadi kalau ditanya sama orang, siapa contoh Al-Quran berjalan? Jawabannya Nabi Muhammad SAW. Nah, menariknya adalah, alhamdulillah bersyukurnya kita sebagai manusia, karena Nabi dan Rasul yang paling bagus, manusia terbaik ini, Allah ciptakan dari jenis manusia yang bisa kita contoh langsung. Bisa sekali kita contoh langsung. Pertanyaannya, adakah makhluk lain yang juga mencontoh Nabi SAW? Jawabannya ada. Siapa itu? Bangsa jin. Jin juga mencontoh Nabi SAW. Nah, kita punya privilege. Privilege kita ini kita juga manusia, Nabi kita juga manusia, jadi dicontohnya itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Tantangannya sama-sama kita manusia. Bedanya memang para Nabi dan Rasul punya keistimewaan, kecerdasan yang lebih, ketakwaan yang lebih, tapi juga ujiannya juga lebih. Jadi sinkron. Nah, kita sebagai manusia di titik tak sekarang ini, kita juga harus yakin bahwa apapun yang diujikan sama kita, itu Allah sudah sinkronkan dengan kemampuan kita. Jadi kalau ada kita bilang, susahnya ini begini-begini, iya memang susah, tapi Allah sudah percaya sama kita, insya Allah kita bisa lalui. Terutama dalam proses belajar mengaji ini. Kemudian harus ingat bahwa tujuan dari mengaji itu adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan ilmu itu tidak dapat ditandingi oleh amal apapun bagi orang yang benar niatnya. Ini 3 nih. Kita mencari ilmu, kemudian kita mengamalkan, dan tapi harus jangan lupa niat tak. Innamal a'malu binniyat. Sering sekali kita itu dengar. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan lanjutan hadisnya itu terjemahan bebasnya adalah kalau niat itu kepada Allah dan Nabi-Nya, kita dapat itu Allah dan Nabi-Nya. Tapi kalau niatnya itu untuk dunia, untuk kita dianggap, untuk kita dapat kesenangan dunia, pengakuan dan lain sebagainya, kita dapat tonji, tapi itu saja. Hanya itu saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita akan dapat, tapi hanya itu saja. Maka sama-sama, mari kita menjadikan apa yang kita sudah usahakan ini, kita kasih lurus niat yang terbaik. Kemudian, ini macet atau bagaimana nih? Nah, ini. Kemudian bagaimana niat yang benar? Seorang meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain. Jadi memang salah satu cara kata itu tahu bahwa itu sudah di jalan yang benar, bahwa kita memang belajar ini untuk hilangkan dulu ketidaktahuan dalam diri kita. Kemudian ada niat besar, satu hari nanti saya juga akan angkat ketidaktahuan orang lain. Jadi saya menyebarkan ilmuku. Orang yang paling berhak untuk kita angkat ketidaktahuan itu keluarga tak sendiri. Pasangan, anak, orang tua, kemudian kerabat, dan komunitas tak seperti ini. Jadi harus memang punya niat itu dulu. Pertanyaannya, bagaimana itu caranya kita tahu bahwa apa yang kita sudah usahakan ini sudah betul, sudah penuh berkah? Jawabannya adalah, kata para ulama, kalau seandainya kebaikan atau amalan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalan yang insya Allah sudah benar. Tapi kalau ada amalan, rezeki, kesempatan yang Allah kasih, tapi hal-hal itu membuat kita makin jauh sama Allah, maka harus hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj.
Jangan-jangan itu kenikmatan yang Allah kasih ki sementara, terus nanti Allah angkat ki, terus Allah buang ki. Jangan sampai seperti itu, nauzubillah. Jadi caranya untuk kita bisa cek, kita bisa nilai apakah niat ta, amalan ta, usaha ta, perjuangan ta itu sudah benar atau tidak. Lihat ki, kita sendiri yang bisa nilai. Kalau semakin dekat ki sama Allah, cocok nih berarti. Tapi kalau makin jauh ki, ada pertanyaan yang besar di situ berarti. Kemudian kita mempelajari Al-Quran itu adalah amalan yang pasti, sudah pasti menguntungkan. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Kalau kita bacanya sama-sama, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha mensyukuri. Sebentar deh. Ya. Tapi Ustadz, PowerPoint-nya sudah tidak tampil. Oh, iya. Ada nih sekarang? Ya. Ya. Nah ini tadi. Nah dari sini, dari yang ayat ini yang kita tadi sudah bacakan, ada hal-hal yang harus kita tanamkan juga dalam diri kita. Ini kita lagi selipkan nilai akidah dalam sini, bahwa ternyata dalam Islam itu, kalau kita coba baca di sini, senantiasa membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Jadi ternyata itu boleh kita itu berharap pahala. Boleh kita berharap surga. Boleh kita berharap ditambah rezeki kita. Boleh Karena sering itu kadang-kadang kita dengar, saya itu tidak berharap yang macam-macam. Pokoknya aku lakukan secara akidah, Allah sendiri kasih tahu kita boleh berharap seperti itu. Kita boleh tidak apa-apa Tapi memang ketika kita melakukan sesuatu dan kita itu niatkan, seandainya itu niat tak betul-betul hanya untuk di akhirat saja, itu lebih bagus. Artinya kita tidak mengharapkan balasan apapun dari manusia tersebut, tapi kita berharap balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita bersedekah, kita mengharapkan supaya dimudahkan urusan, itu boleh dalam agama tak. Tidak ada masalah. Terus kita melakukan amalan-amalan pribadi, amalan-amalan soleh. Kemudian satu hari nanti kita punya hajat, terus kita mau berwasilah dengan amal soleh, itu boleh juga dalam agama. Artinya kita boleh berharap surga dan takut pada neraka. Karena banyak itu orang bilang tidak boleh tuh orang beramal takut neraka dan berharap surga. Ini boleh karena Allah sendiri yang membolehkan. Jadi itulah kebetulan di ayat ini juga dijelaskan kalau kita mempelajari Al-Quran, bertadabbur dan hidup dengan Al-Quran itu tidak akan pernah rugi. Kenapa tidak pernah rugi? Karena pahalanya selalu melimpah. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini nanti insya Allah skripnya saya akan share juga kita. Tapi selesai di materinya. Jadi kita perhatikan dulu di sini, kita sama-sama menjelaskan, sama-sama mendengar. Kalau mau tulis juga dengan catatan tak pribadi itu jauh lebih bagus. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak saya tulis atau hal-hal yang mungkin muncul di kepala tak sebagai pertanyaan atau inspirasi dari kejadian hidup tak yang ternyata ini jawabannya, atau ternyata ada hal-hal yang bukan jawabannya dari apa yang kita sampaikan di materi ini, tapi kita dapat inspirasi baru untuk kehidupan kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada penyampaian begini, sediakan alat tulis itu lebih bagus.
Nah, kenapa tidak akan merugi itu orang yang belajar Quran? Karena pahalanya berlimpah ruah. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan, Nabi Muhammad SAW tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tidak. Jadi bayangkan alif lam mim itu ada 3 huruf, Nabi SAW bilang, bukan maksudku itu alif lam mim satu pahalanya, bukan. Tapi alif lam mim itu sudah alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Bayangkan satu hari itu kita bersedekah 10 kali, itu 10 kebaikan yang kita lakukan. Kita senyum sama orang 15 kali, 15 senyum yang kita 15 kebaikan yang kita lakukan. Kita sholat duha 1 kali, itu 1 kebaikan yang kita lakukan. Kita sholat tahajud 1 kali, itu 1 kebaikan yang kita lakukan. Tapi kita mengaji 1 wajah, 1 halaman Al-Quran, banyak sekali nih kebaikan dalam 1 kali duduk. Tapi ingat Ki, yang tadi apa itu? Niat harus benar untuk mendapatkan kasih sayang Allah, ridhonya Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dibilang, bukan untuk dipuji, dan bukan untuk merasa saya ini bisa, Mbak. Karena jangan Ki lupa, salah satu orang yang paling duluan masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang membaca Quran dan waktu itu disidang Ki sama Allah, dan nanti dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sidangnya adalah bahwa dia, kamu membaca ini bukan karena saya. Terus dia bilang, tidak, yang saya lakukan ini karena Allah. Terus Allah bilang, tidak, kamu bohong, kamu lakukan itu supaya kamu mau dibilang sudah pintar mengaji ini dan lain sebagainya. Nah, kita bermohon kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang seperti itu. Tapi Allah jadikan kita sebagai orang ikhlas, kita niat ini mengaji untuk diri kita sendiri, untuk kita perbaiki bacaan tak, supaya apa? Supaya kita dapat pahala yang melimpah ruah. Itu dia, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa dapat hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau kita belajar Quran itu selalu mendatangkan kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Jadi kalau bagus ki bacaan tak lancar maki, alhamdulillah, niat tak lurus, ikhlas, insya Allah jaminannya dari Nabi SAW adalah kita akan bersama para malaikat. Ingat ki selalu niatnya yang lurus. Karena kadang-kadang kan kita mengerti sendiri ada kondisi dalam diri kita ini sudah di titik kayaknya saya mengaji Ji, kayaknya saya rajin Ji, tapi kenapa kayaknya saya tidak tenang ini, kenapa saya begini Ji. Nah, boleh sama-sama Ki evaluasi diri tak tahu, siapa tahu ada niat yang salah atau ada dosa yang kita lakukan yang kita tidak sadar atau bahkan kita sadar melakukan. Mengaji kita pi buruk akhlak tak, mengaji kita pi patotoai Ki, mengaji kita melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, bisa jadi itu yang menjadi juga kita sebenarnya tidak bersama malaikat, tapi kita malah bersama syaitan dan hawa nafsu. Karena salah satu orang yang paling bagus mengaji di zaman Nabi SAW itu juga diancam neraka oleh Nabi SAW karena mereka mengaji cuma sampai tenggorokan, sampai kerongkongan. Mengaji tapi karena hatinya salah, niatnya tidak benar, akidahnya rusak, sampai sini kodong, akhlaknya tidak baik, sampai sini. Nah, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Mudah-mudahan itu bacaan tak sampai ke dalam hati tak. Nah, dan yang terbata-bata dalamnya, sulit bacaannya, akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia sudah membaca. Yang kedua adalah karena dia terbata-bata dengan usahanya itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang baru memulai lagi untuk membaca Quran, jangan pernah malu, harus kita semangat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak apa-apa jika kita baru sadar sekarang, kita baru mulai lagi, tidak apa-apa, bismillah. Bismillah, harus kita semangati diri kita bahwa proses hidup yang kita jalani kemarin, itu tak kalah terjadi. Tapi apa yang terjadi itu, ambil pelajarannya.
Pelajarannya apa? Kalau sekarang misalnya, kurang yang mengaji kok, kurangi kualitasnya. Berarti sekarang ini kita sedang memperbaiki kualitasnya. Berarti insya Allah cocok mini jalan tak untuk mengaji kayak sekarang insya Allah. Nah kemudian ini juga salah satu hal yang besar sekali ini. Apa itu? Dapat syafaat di hari akhir. Penolong. Banyak hal-hal nanti yang bisa tolong ki amal soleta, Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, kita bisa dapat syafaat. Salah satu syafaat yang kita bisa usahakan adalah dengan kita memperbaiki proses mengaji tak, tadabbur tak, dan mengamalkan tak dalam Al-Quran. Baca Al-Quran karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kalau ada orang, ini juga taktik atau metodologi komunikasi di Bapak Ibu di, ada orang, saudara tak, tetangga tak, atau bahkan diri tak sendiri, ketika kita sudah rajin nih ke masjid, bagus nih mengaji tak, tapi masih kurang-kurang akhlak tak. Jangan kayak bilang begini, jangan kayak bilang, kenapa itu sana, lebih baik Anda usah mengaji karena begitu akhlaknya. Jangan kayak dirubah kayak, alhamdulillah kok dong dia sudah mengaji nih. Mudah-mudahan setelah ini akhlaknya juga makin bagus. Gitu. Sama kita juga harus bilang begitu sama diri tak. Saya begini jika don diriku apa ini saya bisa jadi ini. Bukan begitu. Rubah ki. Alhamdulillah Allah kasih kesadaran, Allah kasih waktu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa makin baik. Begitu dia Bapak Ibu, jadi sugesti juga diri tak. Apa yang kita keluarkan dari mulut tak, itu bisa menjadi doa dan bisa menjadi sugesti yang sangat kuat dalam diri tak. Jadi hati-hati. Kemudian ini dia yang paling sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ada banyak sekali sebenarnya itu rumusan yang Allah kasih siapa orang-orang terbaik. Pasti kita tahu nih ada orang terbaik itu yang paling bermanfaat. Nah termasuk salah satunya juga ini Allah sebutkan melalui Nabi SAW bahwa orang terbaik itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ingat kayak dua-duanya masuk, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang kayak pasti dengar balighani walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi dalam agama tak ini, kalau kita tahu satu ayat, sampaikan ki. Kalau kita sudah mengerti satu ilmu, sampaikan ki sama keluarga ta, saudara ta, dengan cara penyampaian yang baik, bukan menyindir. Ingat ki, penyampaian yang baik, bukan menyindir. Dan ingat ki di situ, sampaikan walau satu ayat. Jadi kalau tahu ki satu ayat tuh. Jangan kasih lebih 2 ayat, 3 ayat, jangan ki. Jadi kalau spektrum keilmuan yang kita tahu segini, itu yang kita berhak sampaikan. Jangan yang kita tahu segini, yang kita sampaikan begini, beda. Disampaikan oleh satu ayat. Agama kita ini Islam memberi kita motivasi, kalau sudah kita belajar, kita sudah tahu nih, mari sama-sama kita ajarkan itu. Terutama Quran, karena masuk jika itu dalam 2 kategori, mempelajari dan belajar. Termasuk itu proses belajar Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah kalau lagi naik mobil ki, atau naik motor ki, atau di rumah ki membersihkan, atau di kamar ki, kita putar itu ceramah atau tilawah Quran atau pelajaran tajwid yang kita setel dari YouTube atau apapun Spotify dan lain-lain itu proses belajar juga yang insya Allah berpahala. Nah jadi semua proses yang kita jalani, terutama belajar Quran ini, kita belajar dan nanti belajar dengan apa yang kita tahu, maksimalkan kesempatan itu. Ingat jadi prinsipnya maju kita terus. Hari kiamat disebut hari penyesalan karena semua orang menyesal. Yang banyak beramal soleh ataupun yang kurang semuanya menyesal. Maka solusinya silakan maksimalkan semua potensi dan kemampuan kita dalam beramal soleh. Maka yang seharusnya dijalani adalah terus berjalan, tidak malu mengejar ketertinggalan. Gitu deh. Ingat ki, hari penyesalan itu hari di sana nanti. Dan semua itu akan menyesal, semua akan menyesal. Jadi karena semua orang akan menyesal, jadi sebisa mungkin ini kita minimalisir ki rasa penyesalan tak dengan cara maksimalkan ki amal soleh tak. Jangan ki malu, jangan merasa terlambat jika kesadaran tak baru datang kemarin, baru datang pekan lalu, baru datang bulan lalu, jangan ki. Atau yang sudah datang nih kesadarannya tahun lalu dan baru pilih lagi hari ini, baru pilih kemarin untuk mulai semangat lagi. Yang sudah pernah nih mulai berbuat baik tahun lalu berubah menjadi
lebih baik tahun lalu, tapi ternyata terpeleset lagi di tahun ini. Dan alhamdulillah hari ini atau dari kemarin mau lagi berubah menjadi baik, yang kita putus asa, bismillah lagi. Terlambat itu adalah minimnya respon tak untuk bertindak ketika rasa sadar muncul. Jadi kalau muncul rasa sadar tak, ada rasa sadar tak, maksimalkan lagi itu usaha tak. Nih, maksimalkan ki. Jangan ki malu-malu pokoknya. Jangan ki malu-malu. Maksimalkan waktu tak. Nah, ini kenapa kita tidak boleh malu, tidak boleh merasa sedih, karena Al-Quran itu mudah tapi berat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Salah satu tafsirnya adalah Al-Quran itu mudah untuk dipelajari memang. Makanya banyak orang tidak tahu artinya tapi hafal Al-Quran. Tidak tahu artinya tapi bagus sekali bacanya, karena Allah memang kasih jaminan itu. Tapi Allah juga bilang, inna sanulqi alaika qawla thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Seolah-olah ini bertentangan ini dua ayat, tapi ternyata tidak. Al-Quran Allah jadikan, Allah mudah untuk dipelajari, dihafalkan, tetapi memang menjadi tantangan yang tidak ringan untuk kita jadikan bacaan dan lisan hidup. Jadi di satu sisi ini untuk kita proses belajar itu mudah, Ki. Tapi memang konsekuensi kalau kita sudah pegang nih, memang tidak mudah tantangannya. Karena dapat surga itu kan berat, Ki, tidak mudah, Ki. Termasuk ini mengamalkan, mengaji, sabar dengan Al-Quran, itu tidak mudah. Apalagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada banyak hal selama ini nilai hidup tak yang beda sekali dengan nilai-nilai Islam ternyata. Berat, Ki, berat. Mudah untuk dirubah, tidak mudah. Manusiawi itu Bapak Ibu. Tapi di situ kita lihat kemampuan usaha besar tak, bagaimana kita mau merubah diri tak ke depannya. Nah, kemudian solusi agar dia ringan dan nyaman. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyudabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Tidak memperhatikan itu ke Al-Quran, atau tak kunci memang hatinya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi kalau kita, alhamdulillah, diberikan oleh Allah kemampuan intelijensi, diberikan kemampuan untuk mampu melihat hal-hal yang ada di dunia ini dengan ilmu pengetahuan yang kita sudah miliki, ada satu hal ini yang jangan kita lupa. Dalami juga Al-Quran. Karena kapan kita dalami Al-Quran, insya Allah, nanti itu Allah akan berikan berkah yang melimpah ruah. Dan kita tidak diancam. Kita tidak termasuk oleh orang-orang yang hatinya terkunci. Ada orang bilang, mungkin takdirnya itu orang tidak belajar kalau begitu. Karena begitu nih, karena dia memang kodam begitu di takdirnya. Jangan kita lupa, dalam agama ini ada dikenal sebagai dikenal bahwa kita ini sebagai manusia, kita punya otoritas untuk menentukan amalan apa yang kita mau lakukan. Jadi, tapi memang Allah punya juga otoritas yang masuk ke situ, yang bisa tentukan. Misal ada orang punya otoritas, dia bebas memilih mau jurusan ini, jurusan itu, jurusan ini. Pintar sekali. Misalnya, saya mau masuk jurusan pembangunan misalnya, ekonomi pembangunan. Tapi ternyata di hari H sakit. Ternyata di hari H di ruang ujian muncul itu kecemasan. Nah, itu Allah yang turun. Allah yang kasih dia rasa cemas. Artinya setiap manusia ini kita semua, kita punya peluang untuk bisa memasukkan cahaya matahari pagi ke dalam rumah dengan cara kita buka jendela, buka pintu. Tapi bisa juga Allah masukkan kalau Allah mau. Bagaimana caranya? Allah kasih bolong itu genteng tak? Itu otoritasnya Allah. Jadi ada orang kadang-kadang merasa, saya menunggu hidayah tidak salah. Harus berusaha juga untuk buka pintu. Makanya ditanya, adakah orang yang mentadabbur Al-Quran? Salah satu bentuk tadabbur Al-Quran itu adalah dia berusaha untuk semakin baik, mencari tahu. Kalau mau kasih menangis setan, ada hal yang kita tidak tahu, kita tidak berusaha cari tahu. Karena kita merasa nanti kalau saya tahu banyak dulu aku tahu bela,
Baru nanti saya bingung nih, karena banyak ternyata tantanganku, rintanganku. Nah, kalau itu setan, karena setan itu masuknya bukan dengan cara yang terang-terangan, tapi dia masuk secara halus. Karena setan tahu bahwa kita itu menganggap Al-Quran ini sebagai pedoman yang benar. Setan tahu bahwa Al-Quran itu mantap, luar biasa. Setan tahu itu. Nah, karena dia tahu itu, dia cari cara lain. Apa itu caranya? Tidak enak sama diri kita sendiri untuk belajar. Takut pada hal yang seharusnya kita tidak takut. Takut banyak tahu, nggak boleh begitu deh. Jadi solusi supaya kita ini bisa nyaman dengan Al-Quran, tadabbur kasih lurus ternyata, mudah-mudahan kita menjadi baik. Nah, apakah membaca Al-Quran ada aturan mainnya? Iya. Membaca Al-Quran memiliki sanad atau silsilah bersambung. Cara membacanya sudah ditetapkan. Tugas kita mempelajarinya. Tidak ada memang caranya nih baca Quran. Kemarin sempat beberapa kali viral lenggam-lenggam baca Quran dari daerah A, daerah B. Terus kita tanya ke Syekh yang ada di sana di Madinah, jawabannya beliau bilang tidak boleh karena rasam itu. Cara bacanya Al-Quran sudah jelas. Nah, dari itu ada usahanya juga itu. Usahanya Allah menurunkan itu tidak main-main. Allah kepada siapa? Malaikat Jibril. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun kepada sahabatnya. Kemudian sahabatnya ajarkan tabi'in. Tabi'in ajarkan kepada tabi'in. Sampai ke hari ini ke kita semua. Jadi sampai hari ini itu Bapak Ibu, itu begitu memang cara bacanya itu Al-Quran. Nah, kebetulan riwayat yang kita pakai atau cara baca yang kita pakai itu riwayat Hafs. Riwayat Hafs ini yang kita pakai, yang kita sering dengar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang kita sering dengar di Indonesia, itu yang kita pakai. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa terus belajar dengan cara yang benar dan cara yang baik. Amin. Nah, sepertinya kita akan buka pertanyaan 10 menit, kemudian 30 menit kita akan praktek langsung. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Iya, nah Ustaz bisa. Boleh jadi Kak Adi? Iya, iya Ustaz. Biasanya kalau tahsin itu memang harus buka kamera. Mau Kak tanya Ki, boleh Ki berpendapat di chat atau langsung aktifkan mic tak Bapak Ibu? Berkenan Ki kalau kita aktifkan kamera tak? Karena proses mengaji itu memang harus dilihat lisannya. Harus Kak lihat Ki bagaimana cara tak baca. Boleh Ki komen di grup? Saya kasih waktu 1 menit. Insya Allah bisa Ustaz. Bisa jadi Budi? Iya. Ya, Bapak-bapak yang lain bagaimana? Bisa Ustaz. Bisa. Oke. Jadi karena bisa jadi semua, ini Masya Allah ada 40 orang yang ikut. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ustadz Pipo, Ustazah Putri, kemudian Ibu Yasinta yang sebagai penyambung, kemudian Kak Fahmi dan semua partisipan yang ada di sini. Terima kasih atas kepercayaan Tak dan kehadiran Tak. Sekarang kita akan masuk ke praktek insya Allah. Jangan malu-malu untuk kita praktek. Memang sebaiknya memang laki-laki ajar sama laki-laki, perempuan ajar sama perempuan. Tapi karena ini ada kita sebutnya permulaan, ada kondisi yang seperti ini, jadi bismillah mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar secara maksimal. Oke, saya akan contohkan kayak dulu satu kali, kita dengar kayak dulu, anggaplah ini di atasnya ada harokat fathah. Jadi kita bacanya A. Oke. Nah, pertanyaan pertama dulu. Silakan dijawab lewat mikrofon atau lewat chat. Sebenarnya huruf hijaiyah itu 28 atau 30? Atau 26? Uh, 28 Ustaz. Yang Fahmi 28. Nih ada jawaban lain? Di chat boleh? Kita lihat nih.
Ya, yang tidak bisa ikut tahsin belum, tidak apa-apa. Mudah-mudahan cepat Ki sembuh. Ibu Sulhana. Ya, ada yang jawab 28, ada 30, ada 28. Oke. 5 detik lagi saya tutup. Nanti ada jawaban lain? Atau ada yang jawab 29? 3, 2, 1. Oke. Nah, jawabannya adalah Y, 28. Nah, jawabannya adalah 28. Jadi ini, yang bawah ini kita lihat sama-sama. Lam alif sama hamzah. Ini gabungan dua huruf. Ini gabungan dua huruf. Lam alif itu lam dan alif. La dan alif. Kalau hamzah ini sama aja sebenarnya dengan ini. Dengan alif. Sama aja. Kita lihat ini di atasnya sama aja. Nah, gitu deh. Oke. Kita dengar dulu. A, ba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Sa, sha, so, do. Sa, sha, so, do. To, zo, a, ro. To, zo, a, ro. Fa, o, ka, la. Fa, o, ka, la. Ma, na, wa, ha, ya. Ma, na, wa, ha, ya. La, a. Oke. Saya tidak akan minta Ki untuk baca ini satu-satu. Tapi setelah ini akan saya minta Ki satu-satu untuk baca. Saya kasih Ki dulu waktu 1 menit semua dari kita. Karena ini kejujuran, kejujuran dalam belajar itu perlu. Kalau dikasih Ki tugas untuk praktek, walaupun tidak aktif mikrofon, harus Ki ucapkan. Jadi saya kasih Ki waktu 1 menit semua dari kita baca Ki ini dengan suara yang kita bisa dengar. Oke? Masing-masing. Silakan. 3, 2, 1. Tanpa mengaktifkan mikrofon, baca Ki dengan suara yang kita bisa dengar. Semuanya. A sampai A sini. Praktikkan Ki. Boleh diulangi 2 kali? Saya kasih di satu kisi-kisi ini. Ya monyong mulutnya itu cuma huruf wa. 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 Selebihnya nggak boleh monyong. Jadi kalau baca ki huruf baru ada mulut tak monyong selain huruf wa. Rubah Ki. Oke. Di kita ulangi di A. Ini A. Jadi A biasa. Ba, ba. Bukan. Lagi kasih begini mulut tak? Boleh, biasa saja. Ba. Di situ ini ta. Ta, ta biasa. Nah ini yang keempat, tha. Huruf S kita gigit lidah tak? Tha. Ini ja biasa ja. Ini tipis, ha. Oke? Ini tebal, kho. Setelah itu da. Setelah itu the.
the. Gigit lidah. The. Huruf Z gigit lidah. The. Setelah itu ro. Kalau orang Makassar biasa bilang ra, tapi kalau dalam lewat hafaz itu kita bilangnya ro. Jadi kalau besok-besok salam ki, bukan lagi ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita rubah nih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu za. Ini za. Huruf Z biasa za. Ini huruf S, sya, sa. Maaf. Kalau ini yang ada titik 3, syah. Syahrul. Ini so. Bukan so, bukan. Nggak boleh so, nggak boleh. Biasa saja, so. Ini do. Tebal ke atas, do. Ini to. Ini zo. Ini a, bukan a tapi a. Ini go. Fa. Gigi atas ketemu bibir bawah, fa. Ko. Ada kita rasa di sini tak, ko. Ka biasa. La. Ma, na, wa, ha. Ya. La. Oke. Ini lebih mudah. Sekarang kita masuk di sini. Ini tantangan ini semua. Nah. Perbedaan. Oke. Ada yang mau jadi volunteer? Saya Ustaz. Ya. Perkenalkan nama Teh Budi. Ini nama Ica. Ya. Boleh? Yang sini, yang hijau. Silakan. A. Ta. Lagi. To. Terus? Fa. Sa. La. Za. Oke. Terima kasih Bu Ica. Iya Ustaz. Ya, selanjutnya, volunteer dari laki-laki. Ada? Saya Ustadz Ya. Asabin. Kamu ini, Dik. Yang aku panggil Pak. Kakak sini, silakan. Ini, Dik, yang pink. Yang ini dulu, yang ini. Ustadz. Yang hijau. A, ra, ta, to, sa, za. Oke. Terima kasih Kak Ansarudin. Ya, selanjutnya dari ibu-ibu lagi. Kita akan Saya, baca Ustaz. yang pink. Siapa? Saya Ustaz. Ibu Sukma, Dik. Ya. Ya, silakan Ibu Sukma yang pink ini, Dik. Nih. Bismillah. Ha. Siapa aja? Makasih banyak Ibu Sukma. Ya, yang laki-laki ada lagi? Iya, saya Ustadz. Ya. Iya, Mika pang MC nggak? Oh, Nah, Kak. Lanjut. Kita. MC juga, karena MC kan peserta juga, toh? iya, Ustadz. Sa. Ha, kho, go, da, do. Ya. Terima kasih Kak Fahmi. Nah. Selanjutnya yang terakhir, yang biru. Ada Bapak Ibu, Ibu-ibu yang mau volunteer baca. Sa. Ibu-ibu, Sa. ada yang mau volunteer baca? Apa tadi ini Saya, saya dengar? Ibu Ustaz. Sri. Ya. Ya, Ibu. Yang mana, Ustaz? Yang biru Ibu Di. Ini. Yang Di biru. kolom biru. Yang terakhir. Ya. Sa, so, do. Ko, ka. A. Ya, insyaallah ya. Makasih banyak Ibu Sri. Selanjutnya dari Ustaz. laki-laki. Ya. Dari laki-laki ada yang mau volunteer? Silakan Bapak. Kakak-kakak yang mau volunteer silakan Ki. Ayo, satu lagi.
Yang kayak malu-malu, yang kayak ragu-ragu. Karena kita proses belajar. Dalam proses belajar tuh kalau kita belajar di Timur Tengah, itu dalam proses belajar tak selalu kayak disuruh partisipasi. Karena dosen itu selalu bilang, mending salah sekarang daripada salah nanti. Dan di sana itu kalau ada teman tak lagi belajar, kemudian kita itu kan culture di Indonesia kadang tidak sengaja terpeleset ketawa, begitu Ki. Itu kalau di sana Ki, baru kita kedengaran sama dosen, insya Allah minimal 1 menit dimarahi Ki, disemprot. Nah, memang kadang-kadang akhirnya itu berpengaruh sama kita di Indonesia, kadang-kadang malu-malu Ki atau ragu-ragu untuk partisipasi di kelas. Padahal tidak apa-apa sebenarnya, karena kita sedang dalam proses belajar. Ya. Bapak-bapak ada yang mau volunteer di garis biru ini? Ada? Bapak-bapak? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita tidak paksakan. Nah, ada poin ini yang harus saya sampaikan sama kita semua. Berarti ini karena waktunya yang seperti ini, kemungkinan nanti di pekan depan insya Allah kita akan spare waktu langsung ke praktek. Jadi nanti insya Allah apa ini namanya prakteknya itu dan materinya di dalam praktek tak. Ada materi-materi yang akan disampaikan sambil berjalan. Pertanyaannya yang paling dasar dulu sebelum kita lanjutkan materi. Kenapa ini harus huruf hijaiyah dulu? Nah biasa mungkin ini belajar huruf hijaiyah. Jawabannya adalah karena pintu terbesar, pintu utama untuk kita masuk ke dalam satu bahasa baru adalah dengan mempelajari cara pelafasan hurufnya dengan baik dan benar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan rata-rata ini keluarga besar Unhas semua di? Iya. Iya, Ustaz. Iya. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Jadi rata-rata memang akademisi semua. Akademisi itu kan kita berarti banyak proses belajar, terutama ketika kita cari jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendengar, mengerti itu pemaparan ilmiah dengan berbahasa Inggris, atau kita bisa membaca itu artikel atau jurnal berbahasa Inggris dengan baik dan benar? Kita coba ingat-ingat dulu. Pasti yang paling pertama kita pelajari itu apa? ABC-nya orang bule. Alfabetnya. Kalau di sana mereka baca A, B, C, D, terus kita di sini A, B, C, D, nah, berarti apa yang harus kita usahakan? Kita pelajari hurufnya dulu satu-satu. Nah sama ini, apalagi Al-Quran. Karena dia bahasa Arab, jadi kita pelajari dulu hurufnya satu-satu. Ucapkan yang benar, yang sesuai. Jadi sebenarnya ada ini nanti ke depan kita mau langsung praktek di surah Al-Fatihah. Nah, tapi kita fokus dulu ke huruf hijaiyah. Kita akan review secara umum yang tadi sudah membaca 5 orang. Saya kasih review, Masya Allah, rata-rata semuanya sudah mantap cara bacanya. Nah, silakan Bapak Ibu, siapkan alat tulis sekarang. Saya kasih waktu 15 detik. Ini kenapa? Karena dari materi yang ada di layar ini, saya akan jelaskan bagaimana cara membedakan pelafasannya dengan penjelasan yang sederhana. Yang insya Allah bisa pakai penjelasan ini kepada anak kecil. Bisa insya Allah bisa kita pakai. Oke? Sudah ada semua alat tulis insya Allah di. Yang pertama dulu yang kolom hijau ini. Di sini ada 3 baris. Di sini A biasa, A. Kita buka mulut, A. Kalau di sini A. Dari sini tak A. A. Ditulis keterangannya di sini A biasa. Kemudian di situ ada A. Ada A. Tulis keterangannya. A biasa dan A. Ada cengkok di tenggorokan A.
Yang ini A biasa. Yang sampingnya A. Cengkok. Oke. Kemudian bawahnya ta, T biasa, ta. Ta. Tipis. T tipis, ta. Boleh kita tulis itu, ta tipis, T tipis. Jadi saya kasih rumus nih Bapak Ibu nih, kalau kita mau ajar anak kecil, cari penjelasan yang paling simpel. Cari penjelasan yang paling simpel. Makanya itu kenapa kalau kita mau belajar bahasa Arab, salah satu pendukung paling bagusnya nonton kayak film kartun anak-anak. Kenapa? Karena bahasanya paling simpel. Oke? Nah, sebenarnya ada apa? Huruf to. To. Ini T tapi tebal. To. To. Sini. Nah, kemudian di sini ada tha. Tha. Keterangannya di sini apa? Keterangannya huruf S gigit lidah. Huruf S gigit lidah. Tha. 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 Di sampingnya itu saudaranya. Di sampingnya ini. Ini huruf S biasa. Keterangannya di situ S biasa. Jadi kalau yang satu apa? S gigit lidah. Tha. Kalau yang satunya sa. S biasa. Lanjut di sampingnya. Yang mirip huruf da. Nah, kasih keterangan huruf Z gigit lidah. Dha. Dha. Sampingnya huruf Z biasa. Za. Za. Jadi tidak digigit lidah. Nah, ingat Ki, Bapak Ibu ini poin paling penting yang sering sekali orang salah. Apa itu? Ingat Ki, kapan-kapan Ki huruf, sebutkan semua ini huruf, jangan Ki pernah kasih koma atas di akhirnya. Contoh, orang Makassar sering terpeleset di sini. Ketika mereka baca A, ta, to, tidak ada. Ta, to, bukan to, ta, sa, sa, za, bukan. Sa, sa, sya, za. Jadi tetap tak buka. Bukan di akhir. Tadi ada beberapa yang baca, begitu cara bacanya. Jadi pas baca ta, suruh baca ta, padahal bukan ta. Harusnya to. Tapi dia bacanya to. Bukan. Nih, ingat ke itu. Garis bawah ke ini. Tidak boleh ada koma atas di akhir baca huruf hijaiyah. Makanya kalau ada orang baca begini, itu salah Ki. Wadduha. Salah. Harusnya wadduha. Karena tidak ada koma atas di situ, tidak ada hamzah mati di situ. Coba kita buka Al-Quran tak. Wadduha. Nah, kecuali misalnya di ayat kursi itu bima sya. Nah, itu baru karena ada alif mati di belakangnya. Tapi kalau tidak ada wasyamsi wadduhaha. Ha. Bukan ha. Bukan. Itu di. Oke. Lanjut. Ping. Ini keterangannya ha tipis. Ha tipis. Ha. Ini apa? Ha tebal. Ha. Oke. Ha tipis. Ha tebal. Ini. Kho. Kaha. K-H-O. Kho. Kalau ini ro. G-H-O. Ro. Ro. Jangan salah, ada orang baca Al-Fatihah, dia tidak baca ghairil ma, tapi dia baca khairil ma. Nah, beda itu artinya. Lanjut. Da. D biasa, da. Sampingnya ini huruf Arab asli. Tidak ada huruf lain di mana di bahasa lain selain ini, do. Bedanya apa? Ini D biasa, da. Sampingnya ini do. D yang tebal. Do.
Do. Kita masuk yang terakhir, yang biru. Ini S biasa, sama seperti ini di hijau. S biasa, sa. Di sampingnya, ini ingat, kasih keterangan, tidak boleh monyong. SHO, so. Tidak boleh monyong. SHO, so, tidak boleh monyong ini. Ini sampingnya apa? Do. 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 Dolin. Bukan zolim. Bukan juga dolin, dolin, bukan. Tapi yang dolin. Pengucapannya itu lidata ini dalam naik ke belakang. Dolin. Kita tarik di ujung gigi tak sini juga boleh, dengan sini. Dolin, dolin. Selanjutnya, Sa-nya kurang titik 3 ya, Ustaz. ye. Itu sya kurang titik 3 ya, Oh, di atasnya. ini yang sa biasa, sa biasa. Sa. Nanti ada beberapa yang masih belum. Ada yang masih belum, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya, Ibu Di. Ada sya atau zo. Ini dulu, Di. Ini sa. Kalau yang titik 3 yang Ibu tadi bilang, itu pengucapannya sya. Sya. SY. Sya. Sya. Jadi kalau ada orang bilang, Ramadan syahrul mubarak. Ramadan syahrul mubarak. Bukan sahrul mubarak, tapi syahrul mubarak. Bulan, karena dia tulisannya itu syah. Atau puasa apa, Ki? Saya puasa Syawal. Puasa Syawal. Bukan puasa Sawal. Kalau dalam tulisan bahasa Arabnya ini ko, kemudian ini ko. Ko. Ini K biasa. Ini kui. O, K. Kui, K. Terakhir, A. Oke. Itu dulu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya buka dulu pertanyaan. Silakan Kak Fahmi kita atur bagaimana nih untuk pertanyaannya, atau misalnya Bapak Ibu ada masukan. Tapi ingat Ki, semua kita punya PR untuk melafalkan pengucapan itu dengan baik dan benar. Karena pekan depan insya Allah kita masuk, akan saya tanya Ki langsung. Nah, kalau bisa Ki langsung praktekkan, masukkan ke dalam surah Al-Fatihah. Nah, tadi itu yang Ibu tanyakan adalah ini. Syah. Ini, nah ini yang kurang tadi. Abe, boleh Ki catat Ibu Bapak Di. Ini S biasa, ini SY. Syah. Ini S, ini syah. Bedanya ini, terus ada lagi nih, yang saudaranya da. Sama saudaranya to, sama-sama mirip sekali. Yang satu za, yang satu zo. Za, zo. Zo. Gigit lidah, Ki. Zo. Kalau yang zo ini, itu gigit di dalam kipas lidata. Zo. Kalau yang saudaranya da, ini gigit lidah. Saya ulangi. Ini yang biasa, sa. S biasa, sa. Sepupunya, syah. Syah, SY. Kemudian ini saudaranya da, za, gigit lidah, za. Kalau ini tebal juga. Tapi posisi lidah tak di dalam jiwa, zo. Zo. Oke? Pekan depan, insya Allah semua kita akan saya tanyakan, Ki, insya Allah satu-satu tentang pengucapan ini, pelafasan ini satu-satu. Oke? Nah, ada PR yang saya tidak akan sebutkan, tidak tulis di sini, tapi semua wajib praktek. 2 PR-nya, 3 PR-nya, tapi 3. Pertama, pelafasan hijaiyah semuanya, dari A sampai Ya. Oke? Yang kedua, catat ini, yang kedua, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sesuai dengan yang huruf tadi pelafasan yang kita sudah ajar. Yang ketiga, baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan yang kita sudah pelajari.
Saya sudah bisa, alhamdulillah, mau melompat ke Al-Fatihah, bagaimana Ustaz? Boleh, silakan Ki. Langsung lompat ke Al-Fatihah, silakan. Tapi PR tak untuk pekan depan, huruf hijaiyah semuanya, basmalah dan ta'awuz. Huruf hijaiyah semuanya, ta'awuz dan basmalah. Semuanya wajib mengucapkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah. Silakan Bapak Ibu, saya silakan kepada Kak Fahmi. Kalau ada pertanyaan, silakan Ki, boleh bertanya melalui chat atau melalui mikrofon langsung. Saya kasih contoh sebentar dulu Kak Fahmi. Misalnya ini tadi kita praktekkan salah satu PR tak. Bismillah, dari ini nih, S biasa. Bismillah. Saya kasih contoh tadi, Bismillahi. Ada satu PR ini untuk Bapak Ibu semua, jangan baca Bismillahi, tapi Bismillahi. Tak buka Bismillahi. Jadi kalau ini namanya apa? Lafzul jalalah, huruf lafaz Allah. Kalau sebelumnya ini lafaz Allah, kasroh atau tanda bawa, itu harus diucapkan A. Bismillahi. Tapi kalau sebelumnya itu dhamma atau fathah, tak buka Ki. Misalnya Nasrullah, Nasrullah, bukan Nasrullah, bukan. Itu dia. Jadi bacanya ini Bismillahirrahmanirrahim, tipis. Bismillahi, tebal. Ha tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Oke. Saja. Untuk ta'awuz, tantangan masing-masing. Silakan dicari di Google atau cari di YouTube. Pokoknya semua insya Allah di pekan depan akan ditanyakan secara random semua huruf hijaiyah dan kemudian bacaan ta'awuz atau auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bacaan basmalah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Kak Fahmi, kita atur. Iya, alhamdulillah, syukron Ustaz atas materinya. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, bisa secara langsung kepada Ustadz dengan mengaktifkan mikrofon atau bisa dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti akan kami bacakan di Ustadz. Baik, Bapak, Ibu, atau teman-teman, kami persilahkan untuk bertanya. Tapi Ustadz, mungkin saya bisa bertanya. Ayo Ustadz, tadi terkait huruf ta sama ka. Pernah saya diajar kalau penyebutan huruf ta sama ka itu lebih gimana ya? Kalau ta itu dulu pernah saya diajarkan kayak ta, bukan ta tapi ta. Begitu pula juga dengan ka. Ka itu kita disuruh sebutkannya ka. Jadi kayak tidak apa ya? Bukan kayak ta saja tapi kayak ada ka. Begitu juga dengan ta. Jadi dan bahkan dan kebetulan ini saya baru tahu setelah diajar sama Ustadz Pipo dan Ustadz Pipo bilang itu keliru. Kalau dari Ustadz bagaimana Ustadz? Apa yang bilang Ustadz Pipo? Ustadz Pipo bilang itu hanya sebagai aksennya orang bahasa Arab yang gaul begitu Ustadz. Yang kayak pakai ta, ka, Ustadz gitu Ustadz. Jadi cocok nih yang Ustadz Pipo bilang. Ada memang beberapa dialek-dialek atau logat bahasa Arab dari berbagai suku Quran yang disetujui oleh para sahabat, para ulama terdahulu. Nah, jadi itu satu hal yang tidak apa-apa jika kita baca seperti itu. Tidak apa-apa jika kita baca seperti itu. Misal cave, misalnya kalau saya pribadi misalnya
di sana kita mengaji di Nabawi sama dosen itu ada memang yang baca, terutama teman-teman dari Afrika. Teman-teman dari Afrika itu kalau baca ta, ka, begitu. Nah, banyak orang Arab tidak, biasa sih ta, ka, tidak terlalu apa itu, bukan hal krusial yang dipermasalahkan. Jadi kalau misalnya kita baca dengan seperti itu dan seperti ini, insya Allah bisa dua-duanya, insya Allah. Jadi intinya adalah pada huruf-huruf yang memang tidak boleh kita baca salah. Jadi kesalahan terbesar yang sering ada itu bukan di dialeknya, tapi memang pengucapannya salah. Tapi kalau di dialek itu masih bisa dimaklumi, masih ada kelonggaran di situ. Jadi wallahu a'lam. Kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Iya. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan di kolom chat Zoom. Pertama pertanyaan dari Ibu Yasinta. Ustaz Tabe, apa perbedaan bacaan antara hamzah dengan alif yang terdapat hamzah di atasnya? Ya, terima kasih pertanyaan Pak Ibu Yasinta. Jawabannya sama Ji. Sama Ji. Jadi tidak ada Ji bedanya antara hamzah dengan alif atau hamzah yang tanpa alif. Jawabannya sama. Sama-sama A biasa, A biasa. Kalau dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu semua ada memang bab tersendiri itu penulisan tata letak huruf hamzah dalam bahasa Arab. Itu jadi itu cuma hukum khususnya huruf hamzah. Jadi memang ini hamzah agak spesial Ki. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kita perhatikan dalam Quran ada itu hamzah yang berdiri sendiri Ki dari temannya, sendiri di bawah. Kadang-kadang dia di atasnya huruf alif. Pernah lihat tak? Kadang-kadang dia di atasnya huruf waw. Ada itu. Kadang-kadang di atasnya huruf ya. Kenapa bisa begitu? Karena itu memang hukumnya huruf hamzah. Jadi hukum khususnya huruf hamzah yang membuat apa hikmahnya? Hikmah bisa kita tahu ketika dia letaknya di atasnya alif, atasnya ya, atau atasnya waw. Kita bisa tahu apakah dia itu dibaca A, dibaca I, dibaca U, bisa kita tahu seperti itu. Nah, bagaimana cara tahunya? Nah, belajar bahasa Arab. Itu insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini Bapak Ibu semua ada rezeki kita ke depan untuk bisa belajar bahasa Arab, sehingga kita makin mengerti bagaimana itu huruf hamzah dibedakan ABCD. Sama seperti misalnya ada orang namanya Agus. Bagaimana caranya menulis dalam bahasa Arab itu Agus? Nah, caranya adalah huruf huruf alif terus hamzah di atas. Kalau ada orang dalam absensi, terus dia namanya itu alif, kemudian ada di atasnya hamzah, itu kalau bukan A, U awalannya. Tapi kalau dibawa hamzah dibawa, dan sudah pasti itu namanya orang itu I. Begitu, sudah pasti. Di, sudah cukup nih Bu? Mudah-mudahan menjawabnya Jadi perbedaan bacaan hamzah alif atau hamzah yang di atas atau hamzah yang di mana-mana sama sama-sama A biasa. Oh ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini juga Ustaz sekedar informasi untuk kajian Islam online di sesi itu Ustaz sudah ada juga kajian bahasa Arabnya Ustaz yang dibawakan oleh Ustaz Pipo di hari Sabtu. Ya, alhamdulillah. Ya, kemarin Iya. Jam 8 Iya Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi semangat berjuang Bapak Ibu semua untuk kita belajar bahasa Arab. Insya Allah nanti ketemu itu sama Hamzah. Jadi memang ini Hamzah istimewa. Jadi kalau mau kasih nama Natta, kasih ini Hamzah. Istimewa ini Hamzah. Iya Ustaz. Ya. Kita beralih ke
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Sukmawati. Afwan Ustaz, mohon dipraktekkan lagi pelafazan huruf do, za, dan so. Baik. Itu jawabannya, Bu. Saya menjawab kafam nih. Jadi Bapak Ibu boleh lihat di kolom chat. Semua boleh lihat di kolom chat. Di situ ada contohnya yang dipertanyakan oleh Ibu Sukma. Terima kasih atas pertanyaan. Do, ini posisi lidata yang kita kasih keluar ke. Tapi ini ujung lidata kasih ketemu sama gigitan di sini. Habis itu yang lidah belakang angkat ke belakang. Do. Pernah kali itu saat orang belajar huruf do dia begini, do. Kalau kita belajar di Madinah, di Mekah, di syekh yang punya sanad, atau di negara manapun di Indonesia juga ada, Ji. Saya secara personal saya belum pernah temukan begitu. Jadi memang tidak goyang, Ji, tidak do, enggak, Ji. Tapi posisi giginya, posisi lidahnya masih dalam kerangka sini. Kerangka gigi. Do. Itu jadi tebal ki. Do. Walad dolin. Do. Harus dirasakan kalau itu tebal sekali. Do. Jadi zo. Jadi zo itu masih hampir sama do. Zo. Posisi lidah masih di dalam. Ketemu sini. Zo. Bedanya sama ini, dia the. Keluar ke lidata. Kalau yang saudaranya huruf da ini, keluar lidata. Kalau yang sebelumnya tidak keluar. The. Yang terakhir, so, biasa. Bukan so, bukan. Tidak boleh ke monyong. Huruf apa tadi yang boleh monyong? Wow, Ustaz. Wow. Ya. Terima kasih jawaban tak. Huruf waw, betul. Huruf waw yang monyong. Selebihnya tidak boleh. Jadi dia kalau diucapkan so. Di huruf so. Jadi saya ulangi sekali lagi pertanyaannya Bu Sukma. Nah, yang pertama ini kita boleh lihat semua di kolom chat. Do. Dia tebal. Posisi lidata di dalam gigi. Do. Kemudian sampingnya masih di dalam lagi. Tapi ujung lihat ini kasih mepet ke sini. Zo. Sampingnya lagi yang ketiga. The. Yang mirip huruf da. The. Gigit lidah. The. Nah, sampingnya lagi tidak boleh monyong yang paling terakhir. So. Oke. Itu mudah-mudahan menjawab Ibu Sukma. Ya, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Demikianlah sesi tanya jawab kita. Seperti biasa, di akhir kajian ini kami berharap kepada Ustadz untuk berkenan mendoakan kita semua. Tafadhol Ustaz. Doakan apa ini, Kak? Doa ke Masuk seluruh surga. peserta. Iya. Ya, bisa Ustaz. Tapi masuk surga itu syaratnya meninggal ke orang. Siap, Maki. Jadi kalau ditanya sama orang, kalau surga syaratnya meninggal dunia, siap nih, nah, sebagai muslim, wajib siap kapanpun itu. Dulu Nabi SAW beliau ditanya sama sahabatnya, bilang, kapan pintu kiamat Rasulullah? Ditanya sampai 3 kali, tapi Nabi SAW tidak jawab. Di pertanyaan ketiga baru beliau menjawab, yang kurang lebih artinya adalah, bukan tentang kapan kiamatnya, tapi sudah siap belum dengan kiamat. Karena masing-masing ini kita tidak tahu kita kapan kita meninggal dunia. Nah, tapi itu di setiap hari kita bawa tidur harus yakin insya Allah meninggal dunia masuk surga. Biasanya kalau orang yakin begitu terikut itu amalan-amalan baik di belakangnya. Itu deh. Saya ulangi dulu sebelum kita berdoa. PR tak semua. Yang pertama, jangan lupa
Pekan depan kita akan praktek langsung semua huruf hijaiyah dengan cara pelafazan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah dengan melafazkan ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu pekan depan. Nah, Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan untuk langsung masuk ke surah Al-Fatihah. Ini langsung masuk ke surah Al-Fatihah. Karena nanti praktek yang paling pertama yang harus kita praktekkan itu surah Al-Fatihah. Belum pilih surat-surat pilihan lain, Al-Fatihah tak dulu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah yang tadi kita sudah sampaikan, semangat Ki belajar tak, sabar Ki dalam belajar, kemudian apa nanti yang kita tahu, Ki untuk sampaikan ke orang yang kita sayang, tapi ingat Ki, kita mengerti, kita yang paling mengerti spektrum pengetahuan yang kita punya, yang kita tahu, yang kita sudah pelajari, itu saja yang kita tahu, yang boleh kita sampaikan. Kalau belum kita tahu, atau kita tidak tahu, tidak boleh Ki, so tahu. Ini, tapi itu pun kalau kita tahu, harus Ki, apa ini namanya, harus Ki sabar dalam menyampaikan, harus Ki hikmah, tidak boleh Ki keras. Dan yang terakhir sekali, karena ini saya jurusan Dakwah Salahuddin waktu di Madinah, ingat Ki, kewajiban tak menyampaikan saja, bukan merubah orang. Ini kewajiban tak menyampaikan saja, bukan merubah orang. Mau itu saudara, tak mau itu orang tua, tak anak, tak, bukan. Salah satu cara mau merubah orang, kalau mau merubah orang, bagaimana caranya? Minta sama yang merubah hatinya orang. Jadi, itu caranya. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ampunan, kasih sayang, keberkahan, keselamatan, dan kenyamanan dalam menjalani hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, terima kasih atas waktu yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih atas usaha, terima kasih atas segala hal yang kami sudah lakukan ini, ya Allah, atas pertolongan-Mu kami dapat melakukannya. Ya Allah, mudah-mudahan kami tidak menjadikan amalan soleh, waktu ibadah, waktu belajar agama sebagai sampingan, tapi dapat kami jadikan prioritas utama dalam kehidupan kami. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa senantiasa sabar, kami senantiasa bisa bersungguh-sungguh, kami senantiasa bisa disiplin dan konsisten dalam belajar ilmu agama, apapun itu. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang mudah, berikanlah kami rasa syukur yang banyak, sehingga kami bisa terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan sabarkanlah kami dalam murojaah, sabarkanlah kami dalam mengulang-ulangi pelajaran yang kami sudah pelajari, dan yang terakhir Allah, mudahkanlah kami untuk dapat mengamalkan dengan sabar, dengan baik, dengan benar, dan tepat semua ilmu Al-Quran dan Sunnah yang telah kami pelajari. Ya Allah, berikanlah kami karunia yang baik, berikanlah orang tua kami kebaikan dunia dan akhirat, berikanlah saudara kami kebaikan dunia dan akhirat, berikanlah keluarga besar kami dan sahabat kami kebaikan dunia dan akhirat, dan terutama ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada diri kami kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, semoga kami terus mencintai diri kami dengan bersyukur, dengan beribadah, dan terus menjadi semakin baik setiap harinya. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mencapai target-target hidup kami, target harian kami, target pekanan kami, target bulanan kami, dan mudah-mudahan apa yang kami proyeksikan ke depan bisa kami dapatkan dengan baik, dengan cara salah satunya dengan kami mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir Allah, mudah-mudahan kami bisa berkumpul dengan orang yang kami sayangi di surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika ila anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Kak Fahmi dan Bapak Ibu semuanya atas waktu tak. Mohon maaf karena ini sudah kelebihan 7 menit. Mudah-mudahan Allah sehatkan Ki pagi ini dan bisa Ki break untuk nanti lanjut ke kelas selanjutnya.
Amin ya rabbal alamin. Syukron Ustaz, jazakallah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan akhirat. Amin. Baik, kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Bila liqa, sampai berjumpa di hari Ahad depan di jam yang sama insyaallah. Dan kami juga menginformasikan kepada seluruh hadirin bahwa setelah ini ada kajian tafsir Al-Quran dengan tafsir Ibnu Katsir oleh Ustadz Fadlan. Insyaallah dimulai jam 8, jadi kami menghimbau untuk tetap berada di room Zoom yang sama karena akan kami gunakan kembali. Baik, sebelum kita tutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Saya pamit dulu. Syukron Ustaz. Ustaz, syukron Ustaz. Sama